Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa di channel saya ini. Channel yang cukup sederhana ya. Hari ini kita akan mempelajari materi pertama pada kelas 10 SMA tentang mata pelajaran kimia yang materinya itu adalah hakikat dan peran ilmu kimia di dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Nah, jadi akan kita bagi dua bagian. Yang pertama adalah hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Kemudian yang kedua adalah keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah hakikat dan peran ilmu kimia di dalam kehidupan serta metode ilmiah. Jadi kita bagi tiga, ada hakikat ilmu kimia, ada peran ilmu kimia di dalam kehidupan, dan juga ada metode ilmiah. Kita lihat yang pertama. Hakikat ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan juga perubahan materi. Jadi yang disebut dengan hakikat ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan materi, kemudian struktur materi, kemudian sifat materi, dan juga perubahan materi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua. Peran ilmu kimia di dalam kehidupan. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari peran ilmu kimia di dalam kehidupan, kita lihat dulu cabang-cabang dari ilmu kimia. Nah, yang pertama ada kimia organik. Di dalam kimia organik ini, dia mempelajari tentang struktur, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, dan bensin. Kemudian yang kedua adalah kimia anorganik. Nah, di dalam kimia anorganik itu mempelajari tentang senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya. Nah, contohnya adalah pembuatan garam, kemudian mineral, senyawa logam, dan material. Ya, sebelum lupa, saya jelaskan dulu bahwa kimia organik itu adalah senyawa atau unsur yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian kimia anorganik adalah dia berasal dari makhluk tak hidup. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan kimia analitik. Dan di dalam kimia analitik ini dia mempelajari penelitian tentang kimia kualitatif dan kuantitatif dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Kemudian yang keempat adalah biokimia. Mempelajari ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, misalnya sifat dan komposisi zat dalam makhluk hidup serta hasil perubahannya. Nah, di sini dia meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga enzim. Kemudian cabang ilmu kimia lainnya adalah kimia lingkungan. Dia mengkaji masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, penanganan limbah dan sampah, dan juga pengadaan air bersih. Kemudian yang kedua adalah kimia farmasi. Bukan yang kedua ya, yang keenam adalah selanjutnya adalah kimia lingkungan. Dia mengkaji masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, penanganan limbah atau sampah, dan juga pengadaan air bersih.
Kemudian yang keenam itu adalah kimia farmasi. Di dalamnya mempelajari penelitian tentang isolasi zat aktif, bahan alam, dan pembuatan sintesis atau sintetis, dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Kemudian yang ketiga adalah kimia fisik. Dia mempelajari ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika, seperti energi yang menyertai reaksi kimia, kemudian sifat fisika dan sifat kimia, serta perubahan kimia. Selanjutnya adalah kimia pangan. Di dalam kimia pangan ini yang dipelajari adalah mengenai proses kimia dan interaksinya dengan komponen biologis dan non-biologis dari bahan pangan. Kemudian cabang ilmu kimia yang berikutnya adalah kimia inti. Di dalam kimia inti ini, kita akan mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan zat-zat radioaktif, dan pemanfaatannya di dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Nah, itulah tadi cabang-cabang ilmu kimia. Kemudian kita akan mempelajari tentang manfaat ilmu kimia di dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah bidang kedokteran, contohnya adalah untuk pembuatan obat-obatan. Kemudian di dalam bidang pertanian, pembuatan pupuk buatan dan pestisida. Kemudian bidang geologi, ini penentuan unsur-unsur yang terkandung di dalam bebatuan atau benda-benda alam. Kemudian yang keempat adalah bidang teknik sipil. Ini contohnya adalah untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu material bahan bangunan. Nah, di sini ini adalah salah satu contohnya, yaitu pupuk untuk membantu pertumbuhan tanaman. Kemudian dilanjutkan yang kelima, manfaatnya adalah dalam bidang biologi. Misalnya untuk menentukan struktur dan sifat senyawa, karbohidrat, protein, enzim, lemak, dan asam nukleat. Kemudian di bidang hukum yang keenam, itu adalah pemeriksaan sidik jari dengan larutan AgNO3, di mana kita ketahui sidik jari setiap individu itu akan berbeda. Kemudian yang ketujuh di bidang mesin misalnya, itu adalah untuk mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Nah, itu tadi manfaat-manfaat ilmu kimia di dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian kita lanjutkan dengan peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Nah, kita ketahui bahwa sumber untuk minyak bumi misalnya sekarang sudah mulai menipis, maka perlu ditemukan sumber energi baru atau alternatif. Nah, di sini menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol. Kemudian pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan. Kotoran hewan ternak ya. Jadi dari kotoran sapi misalnya dibuat biogas. Kemudian yang ketiga adalah program langit biru. Nah, misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis konverter untuk mengurangi pencemaran udara. Itu tadi peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Kemudian yang selanjutnya adalah karir di bidang kimia. Nah, yang pertama bisa bekerja di bidang pengendali mutu dalam industri kimia untuk orang-orang yang ahli ilmu kimia. Kemudian bisa bekerja di bidang produksi di industri-industri petrokimia, pabrik pupuk misalnya. Kemudian bisa menjadi peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah. Kemudian yang keempat adalah tenaga pendidik di bidang kimia di lingkungan pendidikan. Yang menjadi guru yang mengajar kimia misalnya di sekolah-sekolah.
Nah, itu tadi mengenai karir di bidang ilmu kimia. Nah, kemudian kita pelajari yang selanjutnya adalah metode ilmiah. Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu metode ilmiah, tapi belum mengetahui secara lebih dalam. Nah, metode ilmiah, di dalam metode ilmiah itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, beberapa di antaranya adalah seperti ini. Jadi bersifat kritis analitis. Yang pertama, kemudian yang kedua bersifat logis. Kemudian yang ketiga dia bersifat objektif. Kemudian yang keempat bersifat konseptual. Dan yang kelima bersifat empiris. Nah, 5 ini adalah karakteristik dari metode ilmiah. Kemudian urutannya, langkah-langkah dari metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Kemudian yang kedua menyusun kerangka teori. Yang ketiga merumuskan hipotesis. Yang keempat melakukan penelitian atau eksperimen. Kemudian dari penelitian didapatkan data, diolah dan dianalisis. Jadi mengolah dan menganalisis data. Kemudian dari hasil analisis data ini ditarik kesimpulan. Nah, dari kesimpulan maka akan dipublikasikan hasilnya atau menyusun teori baru. Nah, jadi menemukan masalah dulu atau merumuskan masalah, apa yang ingin kita teliti. Kemudian dari masalah itu kemudian kita menyusun kerangka teorinya. Kalau sudah didapatkan kerangka teorinya, kemudian kita rumuskan kesimpulan sementara atau hipotesisnya. Ini adalah kesimpulan sementara atau kesimpulan awal. Kemudian kita adakan eksperimennya. Dari hasil eksperimen kita akan peroleh data, beberapa data, kemudian kita olah dan kita analisis. Nah, dari hasil analisis ini kita bisa menarik kesimpulan. Oh, ternyata seperti itu, gitu ya. Nah, dari hasil kesimpulan ini, maka kita publikasikan atau kita susun teorinya. Ternyata dengan masalah ini, maka hasilnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sistematika laporan penelitian. Nah, di dalam laporan penelitian itu harus ada, yang pertama itu adalah judul penelitiannya. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar tabelnya. Kemudian yang keempat ada daftar gambar. Yang kelima ada daftar lampiran. Keenam daftar isi. Ketujuh abstrak. Kedelapan itu adalah bab satunya, pendahuluan. Kesembilan itu bab 2-nya adalah tinjauan pustaka. Kemudian yang ke-10 bab 3 itu adalah metode penelitian. Yang keempat hasil dan pembahasan. Yang keempat. Kemudian yang ke-11 itu adalah bab 4 hasil dan pembahasan. Kemudian yang ke-12 itu adalah bab 5 kesimpulan dan saran. Kemudian yang ke-13 itu adalah daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Nah, itu tadi adalah sistematika laporan penelitian. Berarti kita sudah mempelajari sampai dengan metode ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah keselamatan kerja di laboratorium. Nah, di sini kita akan mempelajari alat-alat laboratorium dan kegunaannya, kemudian bahan kimia, sifat dan simbolnya, kemudian penanganan sampah dan limbah laboratorium, serta keadaan darurat. Dan yang keempat adalah petunjuk dan larangan di laboratorium. Kita lihat yang pertama alat-alat
laboratorium dan kegunaannya. Nah, yang pertama itu adalah tabung reaksi. Tabung reaksi kegunaannya adalah untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit. Karena tabung reaksi ukurannya tidak besar, ya, kecil. Kemudian yang kedua, alatnya adalah gelas beaker. Nah, gunanya adalah menampung dan mencampur bahan kimia. Di sini ada beberapa ukuran nanti, ya, ada yang 50 ml, misalnya ada 100 liter dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pipet tetes. Ini untuk mengambil larutan dalam volume yang sedikit. Bisa 1 mili atau 2 ml atau 5 ml, ya. Kemudian yang keempat itu adalah gelas ukur. Ini untuk mengukur volume larutan. Jadi nanti ketika melakukan percobaan kimia dengan menggunakan larutan, misalnya diperlukan berapa mililiter, maka kita akan menggunakan yang namanya gelas ukur. Kemudian selain gelas ukur juga ada yang disebut dengan labu ukur. Ini biasanya digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Jadi dicampurkan antara suatu larutan dengan zat padat, kemudian dicampurkan di dalam labu ukur dan dilarutkan, ya. Kemudian ada yang disebut dengan batang pengaduk. Ini digunakan untuk mengaduk saat melarutkan zat padat dalam pelarut sehingga zat padat larut dengan sempurna. Jadi menggunakan gelas beaker, misalnya ditaruh zat padat di dalamnya, kemudian dicampurkan dengan suatu larutan. Nah, supaya dia terlarut dengan sempurna, maka digunakan batang pengaduk. Kemudian yang selanjutnya adalah rak tabung reaksi. Nah, ini sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Jadi tabung reaksi yang sudah berisi zat-zat diletakkan di tabung reaksi ini. Kemudian ada pembakar spiritus, ini sebagai alat pembakar. Kemudian ada corong kaca. Ini digunakan sebagai alat untuk menopang saat memindahkan larutan ke dalam wadah lain supaya tidak tumpah. Ya, kita tahu lah, ya, fungsi dari suatu corong. Kemudian Erlenmeyer, menampung dan mencampur bahan, larutan atau cairan biasa digunakan dalam proses titrasi. Nanti akan kalian pelajari di kelas berikutnya. Kemudian penjepit tabung. Nah, ini digunakan untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Jadi nanti ada reaksi kimia yang menggunakan pemanasan supaya tidak membahayakan dengan tangan kita, maka digunakan penjepit tabung. Karena kalau kita harus memegang tabung reaksi ketika dipanaskan, maka tangan kita juga akan kena panas. Kemudian ada mortar dan alu. Ini digunakan untuk menggerus dan menghaluskan bahan kimia padat. Kemudian kita pelajari bahan kimia, sifat dan simbolnya. Kita lihat lambang tengkorak seperti ini, maka dia beracun. Contohnya adalah merkuri, gas klorin, sianida. Kemudian kalau gambar seperti ini artinya adalah dia mudah meledak. Contohnya amonium nitrat, kemudian nitroselulosa. Kemudian gambar api seperti ini artinya zat tersebut mudah terbakar. Misalnya dietil eter, keton, alkohol. Kemudian kita lihat ada lambang hazard seperti ini. Ini artinya dia radioaktif. Contohnya adalah uranium, kemudian plutonium, dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi lambang seperti ini. Ini artinya dia pengoksidasi. Ya, lambang seperti ini dia pengoksidasi. Contohnya adalah kalium dikromat,
hidrogen peroksida. Kemudian ada lambang seperti huruf X ini, artinya dia berbahaya jika masuk melalui pernapasan, melalui mulut dan juga kontak kulit. Contohnya adalah kloroform. Selanjutnya ada gambar seperti orang sedang cuci tangan ini, itu artinya dia korosif atau sangat mudah berkarat. Contohnya adalah asam nitrit, asam sulfat. Kemudian seperti huruf X ini tetapi tidak ada huruf N-nya. Kalau seperti ini tadi kan ada lambang N-nya di sini. Nah, ini tidak ada lambang N-nya. Ini dia akan menyebabkan iritasi atau dia iritan. Contohnya adalah amonia, kemudian belerang dioksida. Nah, kemudian kalau seperti ini ada gambar pohon mati, misalnya seperti ini, maka dia artinya membahayakan lingkungan atau bisa membuat polusi terhadap lingkungan. Contohnya adalah perak nitrat, kemudian raksa 2 klorida. Nah, itulah tadi simbol-simbol dan sifat dari bahan kimia. Kemudian kita lanjutkan penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Nah, yang pertama untuk menangani buangan sampah laboratorium ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah misalnya fine chemical. Ini hanya bisa dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui dengan jelas. Jadi kita harus mengetahui komposisinya, kemudian sifat-sifatnya, supaya kita bisa membuang sampah atau limbah kimia ke saluran pembuangan. Kemudian yang kedua, larutan basah. Sebelum dibuang larutan basah, kecuali alkali hidroksida, itu harus dinetralkan terlebih dahulu. Jadi harus kita tambahkan asam supaya dia bisa netral. Sama halnya dengan larutan asam. Sebelum dibuang, larutan asam juga harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai dengan ketentuan laboratorium. Kemudian yang keempat, pelarut yang bisa kita buang langsung di dalam saluran pembuangan itu adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Apa itu halogen? Nanti akan kita pelajari pada materi berikutnya. Kemudian yang kelima, bahan yang mengandung merkuri. Nah, pembuangan bahan yang mengandung merkuri, misalnya termometer merkuri, kalau dia jatuh kemudian pecah, kemudian manometer, kemudian ada pompa merkuri, itu harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Kemudian yang keenam, sampah radioaktif itu memerlukan penanganan yang khusus. Kemudian yang ketujuh, air pembilas harus bebas merkuri, sianida, amoniak, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke dalam saluran pembuangan. Kemudian kita lanjutkan dengan petunjuk umum penanganan kebakaran. Jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Biasanya tersedia di laboratorium. Yang pertama. Yang kedua, matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Kemudian yang ketiga, lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan yang mudah terbakar lainnya. Yang keempat, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan APAR. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran atau BPK
yang terdekat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah petunjuk dan larangan di laboratorium. Di hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium. Yang pertama adalah membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Kemudian menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Kemudian yang ketiga, bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Kemudian yang keempat, menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Yang kelima, selama bekerja di laboratorium harus menggunakan baju laboratorium dan harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Untuk wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Kemudian yang keenam, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang ketujuh, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Yang kedelapan, pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen atau pembakar tadi ya, pembakar spiritus. Kemudian yang kesembilan, pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Kemudian yang ke-10, jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Yang selanjutnya, jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik. Yang terakhir adalah apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung itu menggunakan air bersih. Nah, jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini mengenai hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih atas perhatian para siswa semua. Jangan lupa klik like, komen, subscribe supaya channel ini tetap bisa berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.